nggak boleh pakai celana cingkrang, atau nggak boleh pakai celana di bawah mata kaki. Kafir gitu. Sombong gitu kan. Soalnya ini kan lagi gila-gilaan nih harga beras Pak. Terlepas mungkin itu gara-gara bansos yang disebarkan pasca pemilu gitu kan. Habis puasa ini nikah dulu. Masya Allah. Tahun depan baru zakat. Amin. Kayak gitu. Itu lebih baik sih. Amin. Ya kan, itu lebih oke. Semoga dicepatkan juga. Amin. Amin. Emang udah ada calonnya? Seharusnya yang kita ini dikasih. Bener. Karena bukan yang kebutuhannya lebih banyak tadi ya. Ini adik-adik seharusnya ngerti sama abang. Oke, alhamdulillah. Puasa aman? Alhamdulillah aman sampai Lancar. jauh ini. Lancar luncur. Alhamdulillah. Nah, sudah mau menjelang Lebaran nih Pak, menyambut hari kemenangan Idul Fitri yang dimana momentumnya tuh selalu ditunggu-tunggu, dirindu-rindukan, ya kan? Gimana ya? Aduh, kalau sudah Lebaran tuh ya Allah, perasaannya tuh Pak, bahagia, haru, sedih ada juga. Tapi kalau kami pribadi lebih kesedih. Kadang ketika udah 1 minggu dekat Lebaran itu sedih karena THR kan. Ponaan banyak. Kita nggak dapat THR Om. Kita nggak dapat THR lagi soalnya. Seharusnya kayak kita nih untuk om semua keluarga, tolong ya THR-nya ya. Seharusnya yang kita ini dikasih. Bener. Karena bukan yang kebutuhannya lebih banyak dia. Kan? Ini adik-adik seharusnya ngerti sama abangnya. Iya. Kami ini masih di fase quarter life ini abangmu ini katanya kan. Belum terlalu sukses ya. Tapi bisa Pak, ditukar THR bisa kasih 2.000 tapi doanya kan. Masya Allah. Doain abang Lea sambil pegang palanya. Doain abang Lea. Ada 40. Lumayan. Boleh Pak insya Allah. Iya. Tapi agak susah juga ya. Ya agak sedih kadang. Bener-bener. Om 300 ya Om. Minta THR tapi di ada rate-nya, ada budgetnya gitu. Luar biasa emang ponaan-ponaan zaman sekarang. Karena udah untuk kota, ya belum lagi untuk top up PUBG, top up Free Fire, ya kan, belum Mobile Legends-nya, gitu kan. Dikumpulin. Tapi ada satu nih Pak yang menarik dari THR sedikit. Apa tuh? Rupanya orang tua itu udah mengejarkan korupsi sejak. Waduh. Kenapa tuh? THR anaknya dikorupsi. Oh iya. Benar. Mana nih? Zaman kecil tuh enggak? Ya, berapa THR-ku? Banyak kan? Ini biar ibu dulu. Ini sudah dikorupsi. Jadi kayaknya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak tolong kembalikan dan dikembalikan THR anaknya kepada haknya masing-masing. Benar tuh. Kami membutuhkan itu semua untuk ngasih THR cucungmu. Ini kalau dihitung-hitung tabungannya udah banyak nih THR dari bocil sampai SD, TK, SD, SMP kan masih dikasih THR. Cukup kayaknya untuk beli rumah ya. DP ya. DP rumah. Enggak itu intermezzo nih. Masya Allah, alhamdulillah ketemu lagi nih Pak. Sebelumnya kan kita udah beberapa di awal puasa kita sempat bahas tentang puasa, faedah puasa, amaliyah dan segala macamnya. Nah, menarik nih alhamdulillah kita udah di pertengahan puasa lah, mau masuk ke Lebaran, mau nyambut hari kemenangan Idul Fitri. Di hari kemenangan itu sebenarnya apa sih Pak? Apa sih ya gitu, kayak kenapa orang ngebet hari kemenangan emang menang apa gitu? Iya. Kebanyakan kan kalau teman-teman kita sekarang kemenangan itu yang penting lepas dari nahan lapar dengan haus. Pasca puasa. Iya, pasca puasa. Itu hari kemenangan menurut mereka ya. Makan bisa banyak, merokok lebih banyak. Kopi pagi udah bisa. Ya kan. Kopi pagi udah bisa. Sambil anak indie kan. Asik. Skena gitu. Iya. Sambil dengar lagu apa? 21. Nah. Itu ya kebanyakan kemenangan yang dimaknai sama generasi sekarang. Benar. Ya kan? Terbebas dari hal-hal yang dilarang waktu puasa. Cuman pada dasarnya kemenangan itu kalau kita lihat ya, seharusnya bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ketika puasa ini selesai. Oke. Ketika puasa kita belajar untuk nahan banyak hawa nafsu, kita belajar untuk melakukan banyak aktivitas sunnah, belajar untuk ibadah lebih rajin, ya kan? Nah, ketika selesai puasa, harusnya semua ini terus berlanjut.
Itulah yang disebut kemenangan. Ketika kita menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik ketimbang puasa tahun lalu. Kayak gitu. Nah, kalau kita puasanya tahun ini atau tahun lalu itu sama saja, itu rugi. Ya dah. Kalau lebih buruk itu gagal. Nah, kalau puasa kalian itu jauh lebih baik, itu menang. Masya Allah. Ada. Kalau puasanya itu sama, itu rugi. Tapi kalau puasanya itu lebih buruk amalnya, itu kalah. Berarti gitu. ada spesifikasi. Ada Pak. spesifikasi. Enggak semata-mata bisa makan menang, bisa nyebat menang, Betul. minum kopi pahit menang. Betul. Itu enggak. Warung-warung tidak gaib. Warung-warung nggak gaib lagi. Kemarin kita bahas warung gaib tuh teman-teman. Sekarang udah nggak gaib lagi teman-teman. Insya Allah itu sudah makhluk sudah tuh. Bener. Luar biasa. Banyak emang ya. Kemarin kami ke pasar sebenarnya. Banyak ya warung-warung gaib dan rame. Ya. Rame dia enggak ya. Asli ramenya. Ramenya nggak cuma wanita. Asli. Iya kan? Lebih banyak cowok kayak. Kalau cewek kan kita bisa kayak mikir, oh ini lagi halangan nih. Bener. Lagi datang bulan atau datang bintang. Walaupun nggak tahu. Iya. Nah, kalau cowok-cowok ini kadang ya mungkin punya tamunya masing-masing. Iya, punya alasan masing-masing ya yang kita nggak tahu. Nggak boleh juga suzon kan. Cuman siapa tahu musafir. Ya musafir bisa jadi. Cuman kayaknya emang males puasa aja gitu. Tapi mohon izin nih Pak, ngomong-ngomong tentang masalah batal puasa sedikit. Aku ada pertanyaan yang menarik. Terkadang kan gini, baik itu cowok ataupun mungkin kalau cowok lah yang istilahnya, kalau cewek kan ketika dia batal puasa, ketika dia halangan kan nggak jadi masalah, nggak harus dikodok kan. Iya. Nah, tapi kan kalau misalnya laki-laki yang notabene terlepas sebentar apa gimana? Kalau cewek dia halangan, itu nggak harus dikodok, harus diganti. Harus diganti. Ya. Tapi nggak bayar fidyah kan? Iya, gini. Nah, gimana tuh coba? Untuk cewek yang halangan atau waktu itu dia sedang hamil itu menyusui, itu kan tidak diwajibkan puasa, atau sedang nifas, seperti itu kan nggak wajib puasa. Itu harus diganti, mau bagaimanapun harus diganti. Oh, tetap harus diganti. Masalah fidyah itu ketika mereka nggak sanggup ganti puasa. Kayak contoh, ibu-ibu hamil, ibu-ibu melahirkan nih, kan menyusui anak itu 2 tahun biasanya normalnya. Walaupun sekarang banyak ibu-ibu yang sudah pakai susu yang kotaan tuh. Iya, benar. Iya, banyak merek susu sapi ya. Susu sapi lah ya. Makanya anak banyak sapi. Bilang ya kan. Intermezzo. Nyalain aku dong. Tapi ya gitulah ya kan. Sebelumnya izin, boleh diminum Pak. Siap. Ini insyaallah ya. Ini kita bukan memang sponsor. lagi enggak disponsor insyaallah. Kalau memang ada yang mau sponsorin kan. Itu kan boleh bayar fidyah karena kan menyusui itu kan normalnya biasanya 2 tahun ya. Kalau yang ilmu kedokteran biasanya lebih kurang gitu, walaupun ada susu yang lain biasanya kan 2 tahun. Nah, kan menjelang 2 tahun ini ibu-ibu tuh kan puasanya enggak, nih tahun ini dia tahun pertama menyusui. Iya. Kan masih menyusui sampai tahun depan. Betul. Dan enggak mampu membayar puasa. Itu bayar fidyah. Berarti baru bayarnya tapi tetap hitungannya 30 hari kan. Karena misalnya enggak puasa nian 30 hari berarti 30 hari. Tetap 30 hari. Next, ketika dia tahun depan 60 hari hitungannya gitu. Benar. Itu baru bayar fidyah. Nah, pertanyaannya kalau laki-laki Pak, mohon maaf nih, terlepas ada yang musafir ataupun yang disengaja ataupun yang tidak disengaja lah, walaupun banyak yang disengaja. Banyak. Ya, fenomena anak muda. Iya. Mungkin ada tren nanti nih Pak, yang nggak puasa lebih keren kayaknya mungkin ya. Bisa jadi gitu kan. Minum depan orang yang puasa tuh kayaknya lebih keren ya. Iya, soalnya gini kan. Sambil video call sama temennya pula tuh. Iya, benar. Diiler-ilerin pula tuh. Aduh. Itu kalian luar biasa ya. Hebat kalian, luar biasa. Nah, gimana kalau laki-laki tuh Pak? Laki-laki itu kan terlepas dari segala macam alasan mereka nggak berpuasa, mereka tuh harus wajib puasa. Bahkan musafir pun kalau bisa kan diutamakan untuk berpuasa. Ya kan? Itu musafir ya yang sedang jalan perjalanan jauh. Diberi kelonggaran tidak untuk puasa. Diberi kemudahan untuk ya nggak apa-apa lah kalau nggak puasa karena lagi perjalanan jauh, telat dan lain segala takutnya capek segala macam kan. Itu masih dianjurkan untuk berpuasa. Ya kan? Dianjurkan untuk berpuasa, bukan di ini ya. Nah, itu ketika mereka nggak puasa tetap harus ganti. Walaupun kayak mereka nggak berpuasa kan mereka kehilangan pahala puasa yang sangat besar di bulan Ramadan ini ya kan. Sayang. Nah, apalagi yang disengaja nggak puasa. Bagaimana?
itu rukun. Ya kan? Benar. Kan? Nah, Puasa Ramadan itu wajib. Jadi kalau nggak dipenuhi, ya itu tadi iya. imbalannya, walaupun dosa atau pahala itu hanya Allah, sebagai manusia yang kita pelajari sejauh ini, itu berdosa. Kayak gitu kan. Nah, Nah, gitu. pertanyaannya kalau laki-laki bayar fidyah atau enggak? Bayar fidyah atau enggak itu Kalau wajib diganti pasti wajib, mhm, ya kan? Walaupun mhm, notabene itu dosa benar. dan salah, Iya, dia tinggalkan, tidak puasa gitu. mhm, Diganti wajib, wajib. ya kan? Di hari yang lain. Terus untuk bayar fidyah, bayar atau enggak? Eee, ter Fidyah ini kan, eee, sepelajaran kami, bisa Hmm. teman cari lagi lebih lanjut, itu diperbolehkan ketika kita tidak mampu untuk mengganti puasa, gitu. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang laki-laki ataupun yang perempuan, kalau laki-laki nggak mampu berpuasa kan alasannya apa? Kita lihat loh, sudah tua bisa Hmm. jadi, ada penyakit bisa jadi, itu boleh. Kalau Ya. males, tapi ada uang, itu nggak boleh. Kalian Oh. mampu, badan sehat, Iya ya iya iya ya iya. dak, cuman aduh Alhamdulillah rezeki banyak nih, uang udahlah bayar berlebih, fidyah iyalah doang, biar sekalian yang udah. hitung-hitung Nah, itu enggak, sedekah gitu. itu, walaupun ada yang bilang, "Nggak apa-apa," tapi kalau aku pribadi nggak boleh. Oke. Itu nggak boleh, karena, eee, Ketika sehat jasmani ya? masih sehat jasmani, Iya iya bener. secara jasmani sehat, nggak ada penyakit, terus waktunya ada, Iya iya. terus kan panjang nih menuju puasa selanjutnya, masa ya, Hmm. berapa hari nggak mampu untuk ganti, Betul gitu betul kan. betul betul. Nah itu kalau aku bilang nggak boleh untuk pakai fidyah. Tetap Karena harus mereka diganti. mampu, kecuali ada penyakit dari Iya orang tua iya. dan lain sebagainya itu yang Ada punya faktor-faktor alasan-alasan, yang urgensi itu banget nggak lah boleh. gitu ya. Nah iya, ini, kemarin agak menarik nih bahas-bahas masalah yang ganti puasa. Heeh. Sebelum puasa kemarin aku itu dapat pertanyaan dari Oke. teman, dan kebetulan ini temennya akhwat ya, Hmm. bukan akhwatku ya, teman-teman, Oh disclaimer belum loh. belum ada akhwat? Eh, Oh, untuk eee, para ukhti-ukhti, itu agak di-bip Masya aja ya Allah. teman-teman. Gitu ya. Bisa dicek IG Arya Dwi Jordi Aduh. namanya. Eee, Dia nanya gini, Hmm. waktu itu setelah bulan Sya'ban, di Sya'ban waktu itu Hmm. kan Sya'ban Ramadan. Setelah nisfu Sya'ban, dia nanya, "Masih boleh ndak diganti puasa?" Karena kan ada yang bilang, ada hadis Rasul tuh yang lebih kurang artinya gini, Hmm. "Janganlah engkau dahului puasa Ramadan dengan puasa sebelumnya." Oke. Kayak gitu. Ini disclaimer ya teman-teman, jangan baca hadis cuman sekedar kayak, "Oh, artinya ndak boleh nih kita puasa sebelum Iya bulan iya iya. Ramadan." Jadi setelah nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, nggak boleh lagi puasa. Nggak boleh Nah, gantiin puasa Ramadan yang sebelumnya gitu. nggak boleh puasa pokoknya, maknanya kayak gitu. Oh, Kan banyak nih teman-teman, apapun itu? ya Nah, ini sunnah ataupun segala iya, macam pokoknya kan nggak boleh puasa? nggak boleh puasa. Maksud yang Maksud yang temenmu tadi nanya? iya, dia dapat itu dari video-video TikTok kan. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Jadi waktu itu ya kalau kami tanya, "Ini puasa apa?" gitu kan. Iya. "Yang kalian pengen ini puasa apa? Senin Kamis atau puasa apa?" "Ganti puasa ya, aku nih belum sempet." Karena kan banyak, Iya, teman-teman kita ini terlena dari kebanyakan 1 tahun mau jelang puasa Ramadan baru mau baru ganti, sibuk ganti. gitu kan. Jadi kalau kalian masih ada hutang puasa Heeh. dan itu sudah lewat nisfu Sya'ban atau 3 hari sebelum puasa pun, Iya, ganti wajib, nggak masalah. nggak masalah. Atau puasa Senin Kamis, jumhur ulama mengatakan nggak Nah, masalah. malahan lebih lebih dapat Iya, dapat iya sunnahnya, dapat dapat sunahnya. ganti wajibnya Iya, gitu ya. Senin Kamis setelah nisfu Sya'ban nggak Iya. masalah teman-teman. Jangan kayak teman-teman, "Ah, nggak boleh puasa, nggak puasa lah." Itu nggak boleh karena puasa itu wajib dan wajib diganti Siap kalau nggak siap puasa. siap. Kayak gitu teman-teman. Ini mudah-mudahan, jadi tahulah, tapi untuk lebih lengkap teman-teman bisa cari pendapat-pendapat ustad-ustad yang lain, Iya. ulama-ulama yang lain biar lebih kredibel lah Ah, iya ngebahasnya itu betul. kan. Lebih Cuman detail lah mungkin ada iya, yang nanya. Lebih ada yang kritis nih, Pak. "Oh, ini iya, sumbernya apa? sumbernya Hadisnya dari nanti mana?" kalau teman-teman komentar itu silakan di komen, nanti bisa saya balesin lah. Masya Insyaallah Allah. kita Sharing-sharing diskusi, di kolom sharing. komentar lah gitu kan, Kita insyaallah. sharing dan mudah-mudahan mendapatkan apa yang dibenarkan, Nah, gitu bener. kan. Nah, realita tadi nih, Pak, kayak temenmu lah fenomenanya tadi dia bilang dapat di TikTok, dapat di YouTube dan lain segala macamnya. Walaupun kita mungkin, mengkontennya juga di YouTube gitu Iya kan. benar. Alangkah lebih baiknya kan tapi fenomena per hari ini kebanyakan seperti itu. Mhm. Sedikit mengambil cuplikan ataupun Iya, makna itu, oh langsung punya asumsi seperti ini. benar Langsung berpendapat seperti ini. benar. Nah, itu bagaimana juga, Pak?
itu menarik nih Pak dengan era yang sekarang. Iya. Kami selalu ngobrol sama teman-teman, selalu sharing. Kalau belajar, satu cari guru yang benar-benar guru, gitu lah tuh. Kan banyak guru yang sekarang, ya nggak tahu lah, mungkin ada lah, bisa teman-teman cari sendiri guru-guru yang dia ngajar tapi tanpa ilmu yang benar. Sepotong hadis, sepotong ayat, itu kan cara menerjemahkannya ada tafsirannya, ada asbabul wurudnya, ada asbabun nuzulnya. Itu semuanya harus dipahami baru kita tahu makna dari ayat tersebut, makna dari hadis tersebut. Kita nggak bisa nih makan berdiri, minum berdiri, terus kita orang minum berdiri setan nih. Nah, itu nggak bisa. Lihat dulu apa asbabul nuzul, apa asbabul wurudnya, gitu kan. Ini nggak boleh pakai celana cingkrang atau nggak boleh pakai celana di bawah mata kaki. Kafir gitu. Sombong, gitu kan. Nah, ini kan sepotong hadis yang dibaca cuma sepotong, Benar-benar. gitu. Jadi pahamnya pun cuma sepotong. Jadi kalau menanggapi hal itu, teman-teman harus lebih banyak belajar dan jangan mudah terdoktrin. Kritis itu perlu, mengkritisi dengan bijak itu perlu. Nah, gitu kan. Siap. Karena kita kritis harus. Iya benar. Afala ta'qilun? Dalam Quran tuh. Iya. Afala ta'qilun? Bukan? Bukankah kamu kenapa nggak mikir gitu nah? Ya kan? Hal itu bisa dipikirkan gitu nah. Jadi kalau kita kayak atau saat ini, ini haram, ini haram, ini halal. Pakai celana cingkrang, pakai celana di bawah mata kaki, itu sombong. Ya, kita lihat kesombongan kok bisa dilihat dari pakaian. Itu kan asbabul wurudnya ada, dibaca dengan jelas. Bukan berarti saya menyalahkan. Dulu kan kenapa itu bisa terjadi? Ada alasannya. Ada faktornya. Iya, ya kan? Kayak beberapa orang, ya, ini mungkin ada di keluarga saya dan itu sulit, nasihatinnya sulit, nggak bisa. Yang sampai menyalahkan, mengharamkan ziarah kubur, bahkan mengkafirkan. Iya, ziarah kubur itu nggak boleh. Lah, kok nggak boleh? Nabi loh boleh. Dia memang ada namanya dulu kalau kami belajar di pesantren itu ada nasih wal mansuh. Ada yang menghapus, ada yang dihapus. Emang dulu sebelum itu Nabi nggak boleh ziarah kubur. Karena ketika ziarah kubur orang menangis-nangis, meratapi nasib, tidak ikhlas dengan kepergian, dan malah ada yang ngambil tanah jadi jimat. Nah itu banyak itu, ya kan? Cuman kemudian kata Nabi, ya nggak apa-apa, silakan ziarah kubur. Nah ini kan hadis yang pertama dihapus dengan hadis yang kedua. Dikarenakan yang pertama dikarenakan ada yang meratap dan lain yang kedua macam. Apa kata Rasul? Untuk mengingat kematian. Gitu. Siap. Jadi kita ziarah kubur, baca doa itu untuk diri kita, mengingat kematian dan juga untuk mendoakan si mayit. Sama gitu. Doa orang untuk meninggal nggak sampai katanya. Ya, doa orang yang meninggal nggak sampai. Jadi apa yang sampai? Bahkan salah satu amal jariah kan anak soleh yang mendoakan. Betul. Loh, kalau nggak sampai berarti bohong dong Nabi. Ya kan? Benar-benar. Nggak mungkin Nabi kita Al-Amin itu bohong, teman-teman. Jadi hal ini kalau teman-teman lihat nggak bisa kita ambil sepotong-sepotong. Belajarlah lebih banyak sehingga kita tahu lebih banyak gitu nah. Kayak gitu teman-teman. Jadi potongan TikTok itu kadang mencerahkan, kadang meredupkan. Betul juga. Bukan menyesatkan ya. Benar-benar. Kadang meredupkan. Nah, yang disayangkan kan otomatis kan beberapa teman-teman yang istilahnya memang lagi menggebu-gebu nih tentang iman, kadang imannya lagi tinggi lah nih Pak. Jadi kan mau coba cari segala macam, pas dicari hal itu yang muncul Pak. Itu penyakitnya kebanyakan gitu Pak, gitu nah. Makanya dulu selalu disampaikan sama ustadz dan guru-guru yang lain, carilah circle. Circle itu penting teman-teman. Kenapa circle itu penting? Ketika kita salah ada yang menarik. Ketika kita melihat teman yang salah, kita yang menarik. Saling menjaga, ukhuwah Islamiyah. Makanya kata Nabi tuh, orang muslim tuh harusnya kayak satu badan. Kalau yang ini sakit, yang lain terasa sakit. Ya kan? Kalau yang ini salah, yang lain membenarkan. Kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Makanya kita perlu membangun circle yang positif. Baik dalam urusan duniawi, ataupun ukhrawi, ataupun akhirat. Kayak gitu. Jadi, teman-teman bisa terjaga dari konten-konten yang ya mohon maaf yang agak
meredupkan tadi, Iya, benar. gitu kan. Kadang kita terlalu FOMO, bahasa sekarang terlalu FOMO lah dengan hal-hal yang kayak gitu, jadi kita nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Padahal Ataupun ini sudah benar, tapi kita yang menafsirkannya salah. benar, benar. Nah, gitu. Padahal ini udah baik nih, iman lagi tinggi-tingginya nih, Iya, lagi pokoknya harus pengen ibadah, hijrah lah ya. bahasanya udah pengen hijrah Kadang gitu di kan. situ mirisnya Benar, tuh. benar. Jadi teman-teman carilah circle banyak di pengajian-pengajian, Majelis. majelis. Nah, kalau dapat video kayak itu jadi bisa tanya, cari guru yang benar. Kalau bingung nanti komen, kita cari guru sama-sama, teman-teman di belajar daerah sama-sama. mana, gitu kan. Kalau banyak teman-teman di beberapa daerah itu yang punya kredibilitas terhadap hal itu Mungkin bisa bagus. kita salurkan Bisa gitu ya. kita, nah ini arahkan lah ke sini. majelis ini nih, nah itu lebih baik. Tapi gini ya, kebanyakan kan banyak orang-orang sekarang malas mengaji, malas datang ke majelis, baik itu nggak usah lah kita bilang majelis zikir dan sholawat dulu, ke majelis ilmu lah, yang notabene di sana kita tempat belajar, yang sekarang dia lagi bergeser dan asik melihat pengajian itu di YouTube. Oh iya. Nah, ini kan fenomenanya lagi banyak nih, termasuklah mungkin hal-hal yang kita ceritain nih, ya kan? Ada beberapa kandungan-kandungan nilai-nilai agamanya, kandungan-kandungan positifnya. Jadi mereka cuman mengambil di sekelumit cuplikan yang ada di sana. Iya. Terlepas yang ceramah itu ustadz yang luar biasa dan lain segala macamnya. Itu gimana ya fenomenanya? Kalau melihat fenomena itu, saran aku ya, lebih baik perbanyak nontonnya. Gitu. Ibaratkan tuh referensinya diperbanyak. Jadi jangan cuma terpatok sama satu ustadz. Gitu. Karena dengan begitu kita mampu melihat perbandingan. Bukan berarti kita ingin membanding-bandingkan ilmu ustadz ya. Cuman oh ternyata lebih jelasnya dengan ustadz ini nih. Ustadz ini jelasnya lebih kayak gini. Contoh dengan Ustadz Hanan Taki itu dijelaskan ilmu hadis yang kayak gini secara anak muda. Pengen jelas lagi dengan Ustadz Adi Hidayat. Ternyata kita lagi agak down segala macam, butuh yang lebih cerah gitu kan. Dengan Ustadz yang satu lagi kayak gitu. Kayak gitu lebih baik. Dan setelah itu nanti kita bakal tahu lebih banyak. Dan penyakitnya gini Pak, mereka itu udah nonton nih, udah banyak segala macam. Mobil khusus saya sendiri nih, kadang-kadang kan kita udah ketemu ini, nonton ustadz ini segala macam. Kan otomatis masih banyak pertanyaan nih. Iya Pak. benar. Dan seharusnya nggak boleh dong kita langsung ambil kesimpulan langsung ketika hal itu belum jelas dan gamblang. Iya. Nah ini fungsinya. Nah inilah fungsi majelis. Nah teman-teman, dari semua hal itu harus dipertanyakan. Jadi itulah fungsi majelis untuk bertanya, untuk mengkonfirmasi apa yang salah dari diri kita, gitu. Karena dulu kami pernah diingatkan ketika di pesantren harus punya guru wajib, agar apapun masalah kita bisa minta solusi dari guru kita, seperti itu. Dan ya bahasanya gini, kadang ketika kita belajar nggak ada guru sama kita belajar dengan setan. Ya benar. Jadi kita belajar cuma ngawang-ngawang. Kayak gitu itu kurang oke. Walaupun kita cuman banyak nonton referensi, tetap harus belajar, harus ngaji, harus ikut majelisan. Ya walaupun nggak sering, minimal adalah. Iya. Apalagi bulan puasa nih kan. Nah itu kan majelis banyak. Benar. Habis tarawih itu ada kultum. Kuliah 7 menit. Nah itu bisa teman-teman sekali 2 kali ketika habis tarawih, Ustadz, atau sudah tutup sesi tanya jawab, habis tarawih temuin sebentar. Ustadz, ini gimana Ustadz, mau ditanya kayak gitu. Itu lebih baik teman-teman. Apalagi ini udah deket lebaran ya. Nah itu banyak tuh Pak. Lagi masalah zakat. Itu. Ini bingung nih Pak. Sekarang kan beras lagi tinggi-tinggi. Ya. Kalau mau zakat tuh ngambil sampelnya di beras yang lagi sekarang atau pas mungkin nanti pas lagi turun Pak? Untuk zakat ya, untuk zakat fitrah segala macam itu lebih baik kita terima dari keputusan MUI aja. Gitu karena nggak harus diperdebatkan. Iya, karena takutnya beras di tempat aku segini nih, segini beda, gitu kan. Soalnya ini kan lagi gila-gilaan nih harga beras Pak. Terlepas mungkin itu gara-gara bansos yang disebarkan pasca pemilu gitu kan. Agak sulit ya, sedikit-sedikit. Emang kadang politik ini bahaya. Dikit-dikit politik gitu. Nah, jadi untuk itu masalah zakat silakan teman-teman ikutin MUI aja. Insyaallah itu sudah benar. Amin. Nah, ngomong-ngomong masalah zakat fitrah yang insya Allah bentar lagi kita masuk di bulan Idul Fitri. Kan gini Pak, kebanyakan nih kalau di tempat saya
Yang pertama saya mau tanya tentang bayar zakat itu di dalam mushola dan transaksinya menggunakan uang dan Hmm. akadnya jual beli. Bagaimana hukumnya? Kalau gitu ya, sebenarnya sepengetahuan kami ya, Hmm. bisa dikoreksi teman-teman di kolom komen kalau Iya. salah. Jual beli itu bukan jual beli ya akadnya, teman ya. Nah, Setahu kami ya. iya. Emang kita di situ seolah-olah membeli beras, Iya. ya kan? Tapi yang kita zakatkan kan berasnya, bukan uangnya. Gimana? Paham nggak? Iya. Contoh, Rangga, aku beli beras Rangga seharga jumlah zakat ini tadi. Ya nggak? Hmm. Paham nggak? Cuman Rangga kasih lah ini berasnya. Iya. Terus ini beras untuk zakat aku. Terus Iya. kenapa zakatnya kemudian yang dibagikan bukan beras, uang? Bukan, kalau Nah, ini kan namanya mentasarufkan dan iya, itu boleh di boleh. Imam Malik ataupun imam Iya. yang lainnya gitu kan selain Imam Syafi'i ya. Karena Imam Hmm. Syafi'i kan lebih memprioritaskan Iya beras. benar. Nah, konteksnya ini begini ya. Jadi tiba-tiba kita datang nih, ada beberapa di beberapa Ya. tempat ya. Jadi kayak kita datang ke masjid gitu kan, ketemulah sama amilnya, terus kebetulan kita nggak ada beras, kitanya ada uang, kan bisa tuh seharusnya Iya. ditasarufkan dengan uang, ya kan? Apalagi di MUI kan sudah Iya, jelas tuh, diperbolehkan. misalnya A, B, C gitu Iya kan ada benar. pilihannya. Jadi tapi beda amilnya, akadnya gini Pak, Akadnya gimana tuh? ini uang, ya Heeh. kan, di atas beras, jadi amil ada beras dari situ, terlepas entahlah itu mungkin beras yang dari ada orang di situ atau gimana. Jadi bahasanya gini, saya beli beras, ya kan, sama amil, Iya. jadi beras ini dikasih saya, yang di depan di sini, Iya. nanti beras saya sodorkan, saya zakat. Nah, Nah kan berarti ada transaksi jual beli Pak. iya. Walaupun dan itu pun berasnya beras yang dari amil kita beli terus kita kembalikan lagi ke berasnya Iya, untuk zakat. untuk zakat. Itu gimana? Sepengetahuan kami itu bisa diperbolehkan. Diperbolehkan, Iya. tapi kan transaksi jual belinya Iya, haram Pak mungkin di dalam masjid dan musola. oh iya, kalau dalam musola yang dipermasalahkan Ini jual beli dalam musola. jual beli dalam musola kan, jadi hadirnya transaksi jadinya Pak. Oke, kalau jual beli dalam musola itu ya, nanti teman-teman bisa cari referensi lebih lanjut ya. Karena ini sensitif, ya kan? Benar. Takutnya apa yang kami sampaikan tidak sesuai dengan ilmu yang ada di mereka. Iya, Mungkin di mereka boleh jual beli di dalam masjid. Oke. Cuman sepatutnya kan ada teras masjid ya. Iya. Ada di tempat-tempat lain untuk terima zakat. Itu lebih baik ketimbang di situ kan. Itu sih kalau menurut kami agar lebih baik. Jadi lebih baik teman-teman kami kurang berani berkomentar kalau hal itu ya. Takutnya komentar kami dibatasi dengan ilmu yang kurang. Nah, tapi sepengetahuan kami lebih baik kalau emang transaksi di dalam masjid kan ada teras masjid. Iya, Itu lebih baik lah. Tapi bisa teman-teman pelajari lebih lanjut di ustaz yang lebih kredibel lah. Karena kan kami sharing apa yang kami ketahui. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, sama yang kedua nih ya, terakhir lah untuk pertanyaan zakat. Jadi kadang kan gini Pak, zakat ini kan salah satu kewajiban orang tua. Orang tua ini kadang udah nih kita zakatin untuk orang tuanya, kakek, ya kan. Misalnya bapak saya nih, bapak saya zakat untuk bapaknya, ibunya, untuk anak-anaknya. Nah, terkadang kan nih adik bapak, terus kakaknya, itu ngezakatin bapaknya lagi. Nah, itu gimana tuh? Iya, enggak apa-apa sih. Sebenarnya gimana tuh coba? Kalau kayak gitu ya enggak apa-apa sih. Sebenarnya karena ya kan tadi zakat itu kan satu yang menjadi taraf awalnya itu apa? Kenapa bisa zakat 40.000? Itu kan minimal. Benar. Berarti kalau semakin banyak ya enggak apa-apa. Kayak aku mau zakat 100 juta pun enggak masalah ketika Idul Adha. Karena kan zakat itu lebih kurang kayak sedekah. Cuman kan dipatokin biasanya kan sama MUI kan. Untuk kelas A itu 40.000, kelas B 30.000 itu kan sesuai ekonomi. Benar. Oh, aku ada rezeki lebih untuk zakatin orang tuaku, enggak masalah. Walaupun aku udah ngezakatin nih, Iya. Arya ngezakatin lagi enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Jadi lebih baik. Lebih baik. Jadi misalnya gini, kayak ya mungkin kayak di kita nih kan masih mungkin orang tua kita masih bayarin zakat. Tapi kita masih coba bayar zakat sendiri, enggak masalah. Enggak masalah. Siap-siap. Ya, karena kan lebih banyak. Nah, pertanyaannya, apa tuh? Kalau kita ngezakatin orang yang bukan mahram kita ataupun orang yang tidak kita kenal coba. Gimana nih bukan mahramnya tuh siapa? Ya kan? Siapa nih? Ya kan mungkin ada nih inisiatif teman-teman ataupun wah
Pacarku kan kayak ngerasa punya tanggung jawab gitu kan. Iya. Biar di kesannya aduh romantis di bulan puasa. Gitu. Udahlah aku zakatin atas nama ini kan bisa-bisa saja dong. Iya. Dan mungkin banyak teman-teman yang melakukan hal itu. Ini mungkin biar lebih jelas lah. Boleh nggak kira-kira? Itu bisa, cuman tidak boleh. Kalau kalian punya uang ya bisa, cuman tidak boleh. Iya, lebih baik zakatin untuk orang yang kita kenal. Gitu. Kalian tuh kadang tuh bingung ya. Bingung kadang tuh. Tapi fenomenanya seperti itu coba. Ini yang sering terjadi tuh gitu, kadang bingung enggak? Kita mampu memberi lebih untuk pasangan yang belum halal, tidak? Atau akhwat kita, cuman untuk sedekah ke keluarga, ke orang tua, jauh lebih pelit. Benar. Itu secara nalar aja salah, apalagi secara agama. Ya enggak? Dan fenomenanya per hari ini banyak seperti itu. Teman-teman kalau yang masih berniat seperti itu, habis puasa ini nikah dulu. Masya Allah. Tahun depan baru zakati. Amin. Kayak gitu, itu lebih baik sih. Amin. Ya kan, itu lebih oke. Semoga dicepatkan juga. Amin. Amin. Emang udah ada calonnya? Aduh, gimana ya? Next question. Ya nantilah itu kan. Iya benar. Yang penting sekarang tuh belajar lebih banyak. Siap. Tahu lebih banyak sehingga ketika nanti di posisi itu udah siap. Secara ilmu, secara materi, secara fisik udah siap. Sekarang kayaknya belum siap ya. Karena pas nikah kan banyak nih. Banyak, benar. Ada yang diharamkan, ada yang dimakruhkan, benar. Ada yang dihalalkan. Benar. Kan? Apalagi yang nikah sebelum puasa, berat tuh. Hati-hati. Nanti kebablasan. Karena ketika kita nikah sebelum puasa kan kata orang-orang yang sudah menikah 3 bulan pertama tuh lagi open powernya ya kan. Takutnya nggak ketahan. Nah ini teman-teman yang baru nikah dan sekarang agak ini kalau kalian belum bisa nahan, janganlah nikah dekat-dekat puasa. Makanya orang ngambil momentum nikah tuh habis lebaran. Habis lebaran biasanya kan. Terlepas ada berkahnya di sana gitu kan, biar bisa gaspol. Itu juga sih. Karena ketika kita berhubungan, ketika orang sudah berhubungan, sudah menikah ya, sudah menikah ya nih, berhubungan ketika berpuasa, nah itu kafaratnya ada. Tapi pas puasa. Iya, pas puasa. Ketika malam nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Cuman bingung pas sahur. Nah, ini mandinya subuh. Mandi junub itu, ini harusnya kemarin kita bahas nih. Iya. Mandi junub itu sebelum sholat subuh nggak apa-apa. Wah, kan sahur? Yang mewajibkan mandi junub itu, yang mewajibkan kita suci dari hadas besar dan kecil itu, sholat. Kalaupun lagi sahur, nggak apa-apa. Contoh nih, bukan kita ya, ini habis nikah. Belum nikah nih. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan tahun depan ada rezekinya, amin. Orang menikah nih, habis buka puasa, gas, mandi. Habis isya, gas. Habis tarawih, gas, mandi. Nanti tengah malam, gas, mandi. Sahur, gas, mandi. Habis sahur, gigil. Iya, langsung demam. Besok udah puasa. Karena sebenarnya yang penting itu sebelum sholat subuh itu sudah harus mandi. Kenapa? Karena sholat subuh mewajibkan kita suci dari hadas kecil ataupun besar. Kayak gitu. Kalau kita tidak sholat subuh, sama kayak pembahasan kita kemarin. Puasa tapi tidak sholat, apa gunanya? Kayak gitu loh lebih kurang. Siap. Tuh, hati teman-teman. Benar. Nah, ngomong-ngomong kita tadi yang saya bilang tentang masalah hari kemenangan, dan balik ke topik yang di awal kan, kita menuju Lebaran kan, alhamdulillah. Kemenangan tadi kata Arya juga udah ada versinya. Bahwasanya kita harus lebih baik lah. Benar. Dari segi puasanya, amaliannya, pasca puasa lebih harus ada muhasabah. Gitu kan. Ada impactnya lah dari puasa. Jadi kebanyakan apalagi ngomong-ngomong Lebaran nih Pak. Dibalik dengan kue lebarannya, dibalik dengan THR-nya, ketupatnya, belum lagi dengan apa namanya biasanya tuh banyak lah di setiap daerah masing-masing pasti punya ciri khas masing-masing lah, punya tradisi. Ada yang rendang, ada yang opor, benar. Ada yang inilah segala macam. Kalau orang Bugis tuh tumbuk tuh Pak biasanya. Apa namanya ketupatnya tuh?
Bursa, Burasa. 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 Kan Enak tuh macam-macam lah burasa. kan. Selain itu, Pak, Hmm. yang paling ditunggu tuh kan biasanya paling momentum ini, Pak, sungkeman kalau orang Jawa. Oh iya. Maaf-maafan, ya kan. Mau apa namanya ini, minal aizin wal Iya. faizinnya. Wabil khusus mungkin di keluarga kecil ataupun di keluarga besar. Nah, yang wabil khusus lagi ya mungkin di kedua orang tua yang Hmm. alhamdulillah mungkin masih sehat walafiat, Iya. ataupun yang mungkin sudah nggak ada lagi bisa ziarah Iya ke benar. kuburnya, apalagi adik-beradik. Nah, tapi kebanyakan per hari ini kalau saya lihat nih ataupun teman-teman yang lain, fenomenanya tuh kayak gengsi, Pak. Maksudnya tuh Heeh. udah kayak, ngapain sih? Apalagi ya mohon maaf, kadang ya saya pribadi pun pasti nangis, Pak. Benar. Ini momentum, Iya. Pak, ya Allah. Ya karena apa, kayak apalagi seorang laki-laki lah. Menurutku kayak ini waktunya aku mengekspresikan semua perasaanku terhadap ibu dan ayahku. Iya. Apa yang kubuat yang selama ini, dosa-dosa apa yang telah kuperbuat, ataupun kesalahan-kesalahan apa, kan aku tumpahkan hal Hmm. itu semuanya, aku minta maaf, aku cium kakinya dan lain segala macamnya lah, Iya. sampai ini segala macamnya. Tapi kebanyakan teman-teman yang lain juga terkadang mungkin gimana ya, banyak yang aduh, Iya. kayak Kayak apa sih cuman gitu. sekedar salam, Dia cuman selesai. aduh, ya seharusnya kan ini loh gitu loh. Hmm. Cuma ya kita nggak bisa nyalain, tapi Iya. kebanyakan seperti itu fenomenanya. Iya. Coba gimana lah menurut Kalau Arya gitu? tentang ini kan mungkin tradisi ya, gitu Mhm, tuh ya, tradisi salah satunya di Indonesia ya lah. heeh. Satu meminta maaf itu kan sebenarnya bukan ketika Idul Fitri saja, Benar teman-teman benar. ya. Cuman kebiasaannya adalah momen Idul Fitri Mmm, ini dijadikan, tempat untuk saling memaafkan, iya, saling meminta maaf. benar. Walaupun sebelum puasa pun kalian harus minta maaf sama Iya, orang tua ketika punya salah. benar. Cuman kan kadang kita nih khilaf, Iya, kita sering lupa, namanya manusia iya kan, iya. sering lupa kita nih kan. Jadi ketika sudah berbuat salah, lupa lupa minta maaf sama orang tua. Jadi di momen, Idul Fitri ini biasanya itu jadi momen yang luar biasa sangat, Iya, eee, intimnya untuk mhm, keluarga kita. Jadi sebagusnya gitu kan, ketika kita di hari-hari lain belum mampu untuk mengungkapkan rasa permintaan maaf, bener. apalah salahnya di Idul Fitri ini setelah kita muhasabah selama 30 hari, setelah kita banyak beribadah setelah 30 hari itu, masa ya kita masih nggak terketuk hatinya untuk meminta maaf dan memaafkan, kayak gitu. Walaupun sebenarnya minta maaf di hari-hari lain boleh, cuman kan setelah 30 hari ini, masa ya masih nggak terketuk si hati untuk saling meminta maaf. Kita udah korekmi nih, Sudah udah koreksi, muhasabah. sudah muhasabah diri, kok masih nggak terketuk hatinya untuk minta maaf sama orang tua tuh salahnya di mana? Jangan-jangan bukan puasanya yang salah, Nah, bukan bulan Ramadan yang salah, bukan Idul Fitrinya yang salah momennya. Diri kita yang tidak memuhasabah, diri kita yang nggak mau koreksi diri, atau hati kita yang sudah sakit. Kalau kita sudah sakit hati kita, hati-hati. Takutnya nanti hati itu setelah sakit dia bisa mati teman-teman. Ketika sudah mati hati ini, nauzubillah lah sudah, kayak gitu. Mudah-mudahan hati kita semua ini termasuk hati yang selamat. Jadi amin amin. hati orang yang selalu ingin ketika salah ingin meminta maaf, ketika benar orang salah sama kita, kita memaafkan. Bukan hati yang kayak orang-orang ketika punya masalah sama kita nggak ditegur. Bener Banyak bener tuh, "Ya kau nih banyak bacot." Banyak bener banyak bener. bacot kau nih ya, kayak gini. Sudahlah, nggak ditegur besok. Padahal kita cuma ngomong, biasalah kita canda-candaan, dikit-dikit selipin, Mhm, janganlah kayak gini lagi iya. besok," gitu. Wah banyak bacot area ini, kayak gini nih." Nah gitu kan, nggak nyalahin, cuman kadang hati-hati gitu nah, takutnya nanti kemudian hari hati kita mati, nggak terketuk lagi, sudah terlalu gelap, sehingga tidak ada cahaya yang bisa masuk. Chat itu kalau sudah gelap nih kan, sudah di-chat lagi hitam, chat lagi hitam, nah disenter pun nggak tembus, kayak gitu kan. Nah ini menarik ya, kalau kita ngomong, ketika hatinya sakit, apa sih, ya kita nggak tahu nih ya, mungkin wabil khusus saya sendiri, saya Hmm. pribadi gitu, apa sih hal yang bisa kita buat hati itu ada cahayanya lagi, ada sinarnya lagi, Heeh. terus kita titiklah dengan titik-titik putih, Iya. kira-kira ada amaliyahnya nggak kira-kira?
sebelum kita melihat amaliyah, sebenarnya amaliyah itu banyak. Cuman kita harus tahu indikasi yang buat hati itu menjadi gelap, gitu kan? Kita harus tahu apa-apa saja yang buat hati kita mati. Benar. Ya kan? Benar. Satu paling simpel nih, sering nongkrong kita, dak. Kita sama-sama sering nongkrong nih. Iya. Ya kan, sering nongkrong, sering ngopi di kopi shop atau di mana gitu kan. Ketawa yang berlebihan. Bahak-bahak. Iya. Kasrat dohika tumitul qalba. Banyak tertawa itu mematikan hati. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama kita, guru-guru kita, itu kalau ketawa itu cuman kayak terus sambil ditutup gitu kan. Ketawanya sangat berilmu sekali. Bahkan Nabi pun saking lucunya Nuaiman. Ya, kalau teman-teman mau tahu Nuaiman itu kan kisahnya kan lucu ya. Saking lucunya kisah Nuaiman itu, Nabi tuh sampai cuman melihatkan giginya baik kan, gerahamnya kan, kayak sambil gini, bukan kayak yang wah, enggak kayak gitu. Dan itu pun pas cuman sama Nuaiman sampai beliau tuh tertawa seperti kayak itu. Gitu nih kan enggak yang terbahak-bahak, yang enggak yang berlebihan. Itu bisa matikan hati. Yang kedua apa teman-teman? Banyak makan. Kekenyangan. Banyak makan itu selain tidak baik untuk kesehatan, terbaik selain kita makan nasi banyak-banyak, karbonya banyak, nanti bisa diabetes, lain-lain segala macam. Itu kesehatan aja nggak bagus. Ke hati juga. Kenapa seperti itu? Dengan banyak makan, ibadah jadi malas. Udah kenyang, kita jalan ya. Waktu habis buka puasa, ini kan banyak ya teman-teman. Penganut aliran buka puasa, makan baru sholat. Betul. Kalau aku pribadi buka dulu, batalin, minum, sholat dulu, baru makan. Karena tahu setelah makan pasti males. Siap. Ini pasti relate sama teman-teman. Habis makan tuh bagi yang perokok mungkin santailah dulu, rokok dulu, sebat dulu, sebatang, enggak. Sebatang habis, sebatang lagi. Scroll TikTok. Iya, benar. Ini kan membuat malas. Benar. Nah, ibadah yang jarang segala itu. Sudah tahu waktu maghrib dikit. Masih malas, masih ditunda-tunda. Nah, ini kan bahaya. Nah, kayak gitu. Yang ketiga, yang buat hati itu bisa sakit ataupun mati tertutup itu tadi, kita sering berprasangka buruk. Adanya penyakit hati yang selalu kita biarkan. Banyak penyakit hati nih teman-teman. Iri. Penghasilan Rangga sudah puluhan juta. Amin. Ya kan? Terus aminkan dia terkabul. Amin. Iya kan? Kan berprasangka baik sama Allah. Amin. Ya kan? Sudah, Rangga 10 juta, aku baru 2 juta nih. Sakit hati nih. Benar. SMS. Senang melihat orang susah. Ya kan kayak gitu dah. Bener dah? Iya. Banyak itu. Tetangga-tetangga. Dia beli mobil. Pesugihan. Gila. Gimana? Di luar nurul ya. Padahal gitu. Padahal dia usaha. Ibu-ibu yang viral di Instagram. Yang ngelaporin tetangganya. Dia nggak pernah keluar, nggak pernah kerja. Saya lihat. Tapi paket datang terus ke rumahnya. Dia orang IT. Iya. Jadi cuma di rumah kerjanya. From home. Iya kan? Mungkin dia jualan online, live TikTok dan lain sebagainya. Bener kan? Penyakit hati kayak gini itu bisa menyebabkan kematian hati juga. Kayak gitu teman-teman. Jadi banyak penyakit hati juga banyak. Ria, sombong. Rangga punya penghasilan puluhan juta. Penghasilan kau berapa ya? 2 juta. Ya Allah, kayak gitu. Udah jalan gini. Nah, itu celana cingkrang pun sombong dia. Kalau celananya cingkrang juga, katanya kan celana di bawah mata kaki sombong. Iya. Celananya di atas mata kaki pun itu sombong sudah. Apa tuh? 2 juta. Iya. Kayak gitu, itu udah sombong. Sombong tuh bahaya. Ya, makanya hati-hati dengan hati dan jangan bermain hati. Asik. Nah, terlepas dari hati kita yang sudah sakit dan agar tidak mati, bisa disinari bintik-bintik putih cahaya kata Rangga tadi, banyak zikir. Ya, ala zikrullah tatmail qulub. Ya kan? Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dengan hati yang tenang, insyaallah ibadah lancar. Itu salah satunya zikir. Kedua, banyak-banyak beramal soleh yang lain. Sedekah. Ya tadi kita lagi puasa, di bulan puasa ini kita ngaji. Ada rusak. Di bulan puasa seharusnya kita banyak muhasabah diri. Banyak saling menolong, saling mengingatkan. Enggak, puasa dah. Nah, itu kan. Enggak, ayo kita puasa, kita bukber. Tapi tidak sholat. Boleh juga itu.
Ya enggak? Kebanyakan. Fenomena bukber tanpa sholat. Iya itu kan. Benar. Nah, jadi perbanyaklah tingkatkan volume-volume ibadahnya. Biar hati itu yang keras terketuk. Bahkan batu yang keras pun ditetesin air berpuluh-puluh tahun dengan lobang lama-lama. Bagaimana hati kita? Kan kayak gitu. Nah, lebih kurang gitulah teman-teman. Jika kita takut hati kita, aku nih kayaknya sudah sakit hati aku nih, gitu kan? Sudah di fase yang bahaya, sampai nggak bisa nangis lagi untuk berdoa sama Allah, nggak bisa mengakui kesalahan, nggak bisa minta maaf atau memaafkan. Itulah banyak volume-volume ibadahnya ditingkatkan, volume-volume kebaiknya diperbanyak agar hati kita menjadi bersih kembali. Masya Allah. Kalau dalam ilmu tuh kami pernah belajar hati yang selamat gitu nah. Karena dengan hati yang selamat, hanya hati selamatlah yang mampu menatap Allah. Kayak mana hati kita tidak selamat natap Allah. Kita kotor natap Allah. Tidak malu kita. Gitu dah. Kita ngadap bupati, gubernur, Pak RT be. Ada Pak RT beda. Nah, enak lah ngadap Pak RT cuma pakai celana boxer. Itu kan nak pakai celana dasar nih ya, harus bersihnya. Kayak gitu kan? Sekelas RT. Apalagi sekelas Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu jadi harus bersih juga. Nah, tapi problemnya ketika dia terkadang udah ngerasa hatinya hitam, dia malah minder, Pak. Gini fenomenanya. Orang yang mungkin biasanya nggak pernah sholat, orang biasanya kayak lebih banyak maksiatnya dan segala macam. Dan ketika dia ingin sholat, ini ambil contoh aja ya. Ketika dia ingin sholat, so iyo niat. Bener. Gaya-gayaan banget. Takut dibilang kayak gitu. Nah, jadi kayak paradoks nih, Pak. Sebenarnya dia mau coba berupaya, tapi ada teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya kayak yang biasanya nggak pernah puasa, alah sok-sokan banget mau puasa lu, gitu kan? Nah, gimana tuh Pak? Ini pertanyaannya sangat buat kadang tuh kalau dari teman-teman yang bertanya kayak ini tuh seneng, Iya. Ya, aku ini kan banyak salah, banyak dosa. Aku tuh pengen kadang sholat, pengen ya. Cuman kayaknya belum pantas. Kayaknya belum bisa nih. Aku tuh belum layak untuk sholat. Teman-teman, percayalah dari jutaan manusia di bumi ini, itu salah satu rasa Allah tunjukkan kasih sayang kepada kalian. Kenapa seperti itu? Dari berapa juta manusia, mungkin 7 miliar, 7 miliar manusia di bumi ini, kenapa kalian yang merasa aku nih pengen sholat, gitu dah. Aku nih kok kayaknya salah ya. Kalian sudah dicintai Allah. Ini hamba aku nih salah, diingatkan kayak gitu. Ambil cepat rahmat Allah tersebut. Jangan malu, jangan ragu. Allah sayang kalian saat itu. Dan itu berarti salah satu tanda-tanda hidayah Allah. Jadi hidayah itu datang, jangan kalian biarkan. Iya. Dan ini Allah sangat sayang sama orang-orang kayak gini. Gitu nah, ketimbang orang-orang soleh yang kayak, biarlah orang ini atau dia ini berdosa kemarin, untuk apa kok sholat ngejudge itu. Dibandingkan orang-orang kayak gini, Allah lebih suka orang-orang yang ya aku ini kayaknya salah lah. Tapi aku pengen sholat kayak mana ya? Ambil hidayahnya. Sholat dulu 2 rakaat atau sholat dulu yang wajib-wajib gitu nah. Sholat aja, terlepas dari kalian nanti bakal merasa kayaknya tidak diterima, itu urusan Allah. Sholat pernah ada kisah sufi itu zaman dulu itu sufi ini disuruh sholat di tempat sufi yang lain. Datanglah ke masjidnya sufi ini. Ternyata sufi yang sholat tadi yang menjadi imam itu bacaannya amburadul. Bismillahnya tidak benar segala macam. Sufi ini tadi yang bacaannya bagus, yang soleh segala macam. Wah ini tidak benar nih katanya kan. Ini bacaannya salah nih. Sudah keluar dia dari sholat itu, berhenti dari sholat sendiri. Malam ditegur. Kamu tahu nggak? Sholat sufi yang berantakan tadi lebih ikhlas daripada sholat kamu. Yang dinilai Allah itu terkadang keikhlasan kita untuk menghadap beliau. Bukan kayak aku sudah benar pasti diterima. Enggak. Walaupun kita sudah benar terus kita merasa paling benar itu salah. Karena hadirnya ria. Hadirnya sombong. Nah, gitu nah. Tapi kalau kita ikhlas berusaha ya Allah, inilah semampu yang aku bisa ya Allah. Terlepas dari itu aku serahkan sama Engkau, terima atau enggak ya sudah, gitu nah. Kita udah menunaikan kewajiban. Insya Allah tuh Maha baik. Tapi satu catatannya, belajar. Oke. Alhamdulillah ya, mungkin udah dimasuk di penghujung sesi kita pada malam hari ini, dan mungkin insya Allah teman-teman
rekan-rekan kita ketemu lagi di next mungkin habis Iya. Lebaran gitu Mudah-mudahan. kan. Insyaallah kita Ya, apa namanya menuju ke Idul Fitri dan ini sama-sama lah ya kita Iya. mengucapkan mohon maaf Lahir dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami pribadi dan seluruh tim Standar Nongkrong Indonesia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan selamat hari raya Idul Idul Fitri. Fitri. Oke, terima kasih. Selamat.